Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana fokus kita akan ke Bitcoin dan Ethereum. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi lagi rally sebesar 1,17%. Dengan total market cap mencapai di 2,32 triliun US dollars. Dan yang paling penting adalah Bitcoin sekarang ada di angka 65.784. Rally sebesar 1,7%. Nah yang penting apa? Yang penting adalah dia sekarang running di atas dari BSB ya. Tapi ingat, weekly close masih lama, masih kurang lebih kalau kita bulatkan 5 hari lagi baru weekly close. Jadi jangan sampai ke bawah FOMO. Walaupun sebenarnya kalau lo ngikutin DCWT sih harusnya nggak FOMO ya. Kenapa? Karena ya DCWT lo harusnya udah dapat di 50 sini ya. Di 56.500. Dapat juga di 58.100, dapat juga di sini di 60.000 berapa nih? 60.800, 900. Jadi harusnya sih udah nggak FOMO, harusnya ya. Nah kalau FOMO berarti nggak di CA, begitu ya. Ya kalau nggak dicicil ya susah, begitu. Jadi makanya kenapa gue bilang at the end of the day DCA is king ya. Nah ada beberapa yang nanya, Bang ini gimana sampai titik apa akan jadi bullish ya. Nah gue udah sempat bilang kemarin salah satu indikasi terbesarnya adalah kalau sampai Bitcoin bisa weekly close di atas dari BSP. Berarti di atas dari 65.575. Ini sedikit ngefek ya, dia jadi sedikit naik dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Nah itu yang pertama ya. Tetapi kalau sampai gue mengubah main scenario adalah kalau Bitcoin berhasil mantul di BSB. Jadi bukan cuma reclaim ya. Karena kalau reclaim doang seringkali terjadi ya false breakout gitu disebutnya ya. Boom, breakout. Retest gagal. Nembus lagi. Satu di sini contoh ya. Lalu false breakout lagi seperti terjadi juga di 2022. Weekly close di atas dari BSB, retest gagal mempertahankan, jebol dan membuat lower low lagi ya. Nanti ada yang bilang, Bang ini lagi bear market. Oke, ambil contoh lain lagi bull market ya. Di sini udah reclaim ya, retest nggak tahan, jebol begitu. Jadi sebenarnya banyak juga data yang menunjukkan kalau cuma breakout doang, weekly close di atas doang itu nggak cukup untuk mengubah scenario begitu ya. Jadi sekali lagi scenario utama gue kan bearish nih. Sampai sekarang masih bearish ya. Sampai sekarang scenario utama gue masih bearish. Ini akan berubah scenario utama gue menjadi bullish apabila dia weekly close ya dan retest berhasil mantul. Karena kalau cuma weekly close doang di sini berhasil, di sini berhasil, di sini berhasil ya. Tapi apa yang terjadi semuanya membuat lower low gitu. Jadi arguably sebenarnya yang lebih penting itu bukan cuma close di atasnya, tetapi menjadikan sebagai support. Contohnya di mana nih? Kita lagi-lagi adalah channel data, kita pakai data semua. Nah, di tanggal berapa nih? Tanggal 11 Mei 2020, bukan tanggal 11 Mei. Tanggal 27 April dia reclaim, retest di mana? Di Agustus 2020. Apa yang terjadi? Retest berhasil bertahan dan mantul naik ke atas. Retest berhasil bertahan dan mantul all time high ya. Di sini reclaim gagal retest jebol ya. Di mana lagi contoh ya? Di sini ya. Reclaim, retest pump. Retest rally lagi. Retest gagal jebol. Begitu. Jadi sekali lagi ya, gue ulangi biar jelas. Yang pertama, kalau sampai dia reclaim dan retest sebagai support dan berhasil mantul, disitulah gue akan mengubah scenario utama gue. Tetapi gue harus ingatkan lagi, pada dasarnya gue akan tetap akumulasi tidak berubah ya. Tetapi kalau sampai terjadi weekly close di atas dari BSB, gue mungkin akan meningkatkan jumlah pelurunya karena ada possibility untuk jadi lebih bullish seperti di sini gitu ya. Seperti contohnya tuh kayak di sini gitu ya. Nah makanya gue akan naikkan ke 50% DCA-nya. Berarti lebih tinggi daripada biasanya. Karena sekarang gue udah sering ngomong ya. Di masa-masa sejak Maret basically ya. Gue udah bilang gue hanya akumulasi itu 25% saja dari peluru gue biasa. Nah tapi kalau sampai BTC berhasil weekly close di atas dari BSB. Nah gue akan masuk ke 50%. Ya, antisipasi kalau ternyata dia berhasil mantul di BSB. Kalau enggak gimana bang? Ya udah, kita diisi lagi ke bawah. Begitu. As simple as that ya. Oke,
next kita akan geser dulu ke news. Ini news datang dari, ini CryptoQuant. CryptoQuant dari mana ya? US mungkin ya. Nah, jadi menurut CEO dari CryptoQuant, si Mt. Gox ini, si distribusinya tidak akan menghilangkan bullish trend menurut dia ya. Nah, jadi kalau kita di sini, si Mt. Gox ini kan memindahkan 2,8 miliar US dollars. Gue udah bilang, secara matematika ini kecil banget bandingin sama market cap BTC. Di 1,3 lah kalau kita bulatkan. 1,3 triliun ya. Sementara yang dipindahkan oleh si Mt. Gox hanya 2,8. Dan untuk pemerintahan Jerman pun yang harus menjual itu cuma 9 something saya gua. Jadi sebenarnya sangat kecil. Ini kayak ludah di di pantai gitu ya. Tetapi kalau digoreng ya bisa panik kayak kemarin begitu. Dan satu lagi ini juga diingatkan lagi bahwa Mt. Gox ini ya kreditornya itu tidak dipaksa untuk menjual ya, berbeda dibandingkan dengan Jerman. Kalau Jerman itu harus dijual ya, nggak ngerti kenapa tapi menurut beritanya harus dijual. Nah, tetapi kalau Mt. Gox enggak, hanya dibalikkan BTC-nya. Nah, kalau dibalikkan BTC-nya berarti yang dapat itu nggak harus menjual. Jadi nggak pasti itu sell side liquidity begitu ya. Jadi lagi-lagi nih sangat menarik ya, seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, minggu-minggu ini akan menjadi sangat penting. Weekly close dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi penentu momentum Bitcoin di cycle ini. Kalau sampai nggak bisa ya menaklukkan BSB dan tidak bisa mantul dari BSB, ya sudah, kita harus siap dengan skenario yang seperti ada di sini di 2019. Buat lo yang sudah nonton DCWT dari 2023 pasti udah mual dengar gue ngomong ini terus ya. Sorry, bukan 2023, 2024 Maret lah ya. Nah, kita akan mendekati ke 2019 begitu ya. Tapi kalau ternyata reclaim dan berhasil bertahan di atas dari BSB plus mantul, ya sudah, kita ada possibility akan melanjutkan bullish trend kita begitu ya. Jadi gini, kita sebagai seorang trader itu harus menjadi satu makhluk yang sangat fleksibel ya. Kalau data dan faktanya sudah menunjukkan ada possibility untuk bisa reversal, ya kita harus ya siap-siap begitu. Tetapi jangan sampai kecepatan. Banyak orang kecepatan begitu karena orang tuh ekstrim. Bullish banget, bearish banget. Begitu. Itu kebiasaan buruk sebenarnya ya. Nah, gue udah bahas dari kemarin sebenarnya kan di sini bahwa kita pecah struktur nih di sini. Tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kejadiannya sangat mirip seperti di sini. Lu boleh cek deh. Lu boleh cek di tanggal 12 Juli, silakan nonton DCWT gua. Gue bilang ini mirip seperti di sini. Kita ada possibility bisa rally ini. Ada possibility bisa terjadi reversal karena pecah struktur. Dan ternyata beneran terjadi. Nah, tetapi peningkatan ini tuh bisa dibilang sampai ekstrim seperti ini karena kondisi fundamental menurut gua. Trump ditembak, selamat ya. Wah, itu bikin market naik lagi ya. Nah, ternyata ini ya pergerakan para perusak market ini ya ternyata nggak terlalu diwaro lagi. Akhirnya lanjut lagi naik dan seterusnya. Begitu. Jadi lagi-lagi ini adalah kombinasi TA dan fundamental. Begitu. Ya, jadi jangan sampai kita malas, jangan sampai kita beralasan, wah TA begini begitu. Lah, ini kita dapat sinyal lebih awal karena TA. Begitu. Jadi please ya, kalau malas jangan sampai bersembunyi dalam TA tetap bisa salah. Ya sama, orang pakai safety belt juga banyak kok yang masih mati ya. Tetapi probabilitas mati lu lebih kecil. Begitu. Nah, sama di market, lu probabilitas cuannya pengen lebih gede atau lebih kecil. Kalau lu pengen probabilitas cuan lu lebih kecil, silahkan jangan pakai TA. Begitu ya. Oke. Next kita geser dulu ke ini ya. Ini news lagi sih sebenarnya ya, di mana Bitcoin Conference 2024 ini packed ya, extremely packed. Ini kayaknya paling gila sih sepanjang masa ya. Ada Donald Trump ya. Nah, ya kita tahu dia sekarang sangat pro crypto. Ada ini si Bobby ya, Bobby Junior ya. Dia juga sangat pro crypto. Cathie Wood ini CEO dari ARK Invest. Michael Saylor, siapa yang nggak tahu ya, dia one of the biggest Bitcoin bull ya sampai sekarang. Edward Snowden ya, ini nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang tahu nggak Snowden siapa? Dia ini whistleblower ya, yang membocorkan bahwa ternyata Amerika spy on their citizen ya, dan sampai wah dia harus kabur dari Amerika dan seterusnya. Ada filmnya bahkan ya, yang main tuh si siapa? Yang jadi Robin di Batman ya, siapa sih itu namanya? Joseph Gordon-Levitt ya.
Nah, VFAC ini gue sering dengar namanya, cuman gue nggak tahu dia specifically ngapain. Mungkin investor aja in general begitu. Tapi it's very packed ya. Nah, gue penasaran apa efeknya ke market. Next, economic calendar hari ini dari US ada apa ya? Coba kita intip dulu. Seingat gue ada yang penting sih harusnya. Hari ini, oh udah satu aja ya, cuma ada crude oil inventories. Ya, tinggal kita lihat aja jam setengah 10 malam hasilnya seperti apa ya. Bang, gimana bang? Udah normal belum? Belum sih ya. Kalau lo lihat besok nih, bukan besok, kemarin datanya itu bagus buat USD ya. Bagus buat USD biasanya bikin Bitcoin melemah. Lah kemarin malah berhasil mantul begitu. Jadi lagi-lagi kalau gua sekarang ngeliatnya gini aja, economic calendar kita siapkan sebagai tempat-tempat yang akan terjadi volatility. As simple as that, gitu aja biar nggak ribet begitu ya. Dan udah dekat-dekat jam segini, kalau lu punya posisi futures, berarti hari ini jam setengah 9 malam ya. Dekat-dekat ke jam itu, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini secara posisi spot dia retest ke 64.000 lebih $63 ya. Jadi harusnya buy limit pertama sudah profit nih ya buat yang lu sudah pasang ya. Nah ini dia, makanya gue bilang jangan dipaksain waktu lagi running, karena lagi running menurut gue risk rewardnya nggak terlalu menarik. Lebih menarik saat dia koreksi. Udah koreksi kan ujung-ujungnya dapat begitu ya. Kalau nggak dapat gimana bang? Ya, artinya belum rezeki. As simple as that. Jangan chasing pumps ya, tunggu sampai terjadi ada koreksi, cari buy limitnya begitu ya. Nah, buy limit 1 kena, buy limit kedua cukup jauh di bawah di 60.809, dan buy limit ketiga di MA 200 di angka 59.553 ya. Nah, untuk posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi di 66.253 sebagai resisten. Apabila hari ini daily close-nya masih di bawah dari 66.253, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di angka 64.000 lebih 63 USD ya. Nah, tetapi kalau hari ini kejadian retestnya ke 64.063 USD, kita bisa buka posisi long ya. Nah, posisi long ini target TP-nya di angka 66.253 gitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum galau ya, MA50 jebol, sekarang berusaha reclaim lagi. Jadi ya buat lo yang sudah buy limit di MA50 dan di 3.396 ya harusnya udah profit sih sekarang ya, karena dua-duanya sekarang sudah di atas dari harga tersebut. Nah, sekarang berarti ya tinggal yang belum kena adalah buy limit ketiga di 3.279,3 ya.
Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, kalau besok Ethereum daily closing di atas dari EMA50 dan di bawah dari 3.517, kita bisa pertimbangkan posisi short, limit di sini ya, di 3.517. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP kita di MA50 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan ya, sekali lagi please, semoga ini benar-benar masuk ke otak kalian ya. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru, jangan kebawa FOMO, dan please jangan all in sekarang. Oh bang, tapi bisa aja kan bang kayak begini, nanti dia naik lagi der gitu ke atas, bisa ya. Nah tetapi ya, kita masih belum weekly close ya, masih belum terjadi konfirmasi ya. Nah kalau belum terjadi konfirmasi, resiko yang lo ambil itu menurut gue berlebihan begitu ya. Makanya gue selalu bilang DCA, kalau all in ya lu happy kalau naik ya, kalau naik. Kalau ternyata turun dan lanjut membuat lower low sampai ke 30 ribuan yang seperti terjadi di 2019, kita bisa di sini ya, karena 2019 pun sampai nge-wick signifikan lebih tinggi daripada BSP. Kita bisa di sini ya. 6% sih gue di atas dari BSP. Akhirnya apa? Ternyata weekly closing di bawah, lanjut lagi. Begitu. Jadi jangan cuma mikir, ya kalau sampai gini gimana bang? Ya lu mikirnya kayak begini. Kalau begini siap nggak? Kalau lu all in. Kalau siap ya silahkan. Gitu. Kalau tidak siap ya jangan. Begitu, makanya kenapa DCA is king. Ya, DCA dicicil aja. Begitu. Karena kalau all in udah kacau, lu akan secara mentally ya akan jadi ya compromise, lu jadi baper gitu ke market. Udah all in lu pengennya dia naik doang gitu. Lu nggak siap kalau dia turun. Begitu. Sementara kalau DCA lu naik udah mulai kerasa profit. Tapi kalau sampai turun lu masih ada peluru. Begitu. Ya jadi ingat, weekly close dalam ya kasarnya 5 hari ke depan akan sangat penting. Hari Senin nih kita catat tanggalnya ya. Karena itu akan menjadi salah satu penentu ya. Dan ya sekali lagi gue bilang ya, gue akan mengubah skenario utama gue apabila terjadi seperti di sini nih. Weekly close di atas dan terjadi retest. Kalau belum terjadi retest, ya skenario utama gue masih bearish. Begitu, karena sangat-sangat sering terjadi false breakout gue sebutnya ya. Breakout dread, waktu retest jebol ya. Breakout jebol ya. False breakout gue sebutnya ya. Kayak di sini juga sama nih, false breakout. Waktu retest nggak kuat, hancur lagi. Di sini pun terjadi 2 kali bahkan di cycle 2018 ya. Nah kita bisa di sini pertama di Februari false breakout ya, boom jebol lagi. False breakout lagi di tanggal 23 Juli, ini lebih meyakinkan. Waktu retest gagal. Begitu. Jadi arguably sekali lagi gue harus ingatkan, yang lebih penting adalah bukan reclaim ya. Reclaim bagus, menunjukkan ada momentum bullish, tetapi yang lebih penting adalah reclaim dan retest. Retestnya berhasil nggak? Kalau retestnya berhasil, ya lu lihat sendiri statistiknya. Retest yang berhasil selalu, ya nggak selalu lah. Gue nggak bisa lihat, gue belum lihat sampai paling belakang. Tapi rata-rata mayoritasnya akan membuat all time high. Bukan cuma higher high, all time high. Jadi makanya gue bilang nih, masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat-sangat menarik. Ini akan menentukan kita lanjut bisa sampai 30 ribu, turun ke bawah, atau malah kita bisa hajar aja langsung antara super cycle ya. Wah, ada yang bilang 500 ribu, 15 juta, atau left translated peak, di mana lebih cepat nge-peaknya, mungkin di November, Desember tahun ini. Ya, lagi-lagi sangat-sangat menarik ya. Gue tutup dengan 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.